Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-7 ingin mempresentasikan materi tentang grounded theory di mata kuliah kualitatif yang disusun oleh saya sendiri dan Fahmi. Nih, ganti slide nih. Nah, yang pertama di sini ada pengertian grounded theory, yang dimana penelitian grounded ini merupakan jenis penelitian yang tidak bertolak dari teori, tetapi berangkat dari data-data faktual lapangan. Data-data tersebut diproses menjadi teori berdasarkan metode berpikir induktif. Penelitian grounded dari dunia empiris bukan dari hal yang konseptual dan abstrak, karena penelitian grounded menekankan pada lahirnya teori berdasarkan data empiris dan realita sosial. Nah, beda dengan penelitian-penelitian yang menggunakan grand theory yang merangkum teori utama yang menghubungkan kesama variabel dalam penelitian kita. Dengan kata lain, penelitian yang menggunakan grand theory itu sudah memiliki teori utama, berbeda dengan grounded theory. Selanjutnya, nih. Oke, selanjutnya di sini ada kriteria grounded theory. Di sini menurut Strauss dan Corbin tahun 1990.23 menjelaskan bahwa terdapat 4 kriteria utama untuk menilai apakah suatu grounded theory dibangun dengan baik. Dan 4 kriteria tersebut adalah yang pertama itu ada kecocokan atau fit. Dikatakan cocok atau fit apabila suatu teori ini tepat untuk kenyataan sehari-hari dari bidang yang benar-benar diteliti. Di sini dan dicermati, diterapkan untuk bermacam-macam data. Bila demikian itu berarti cocok untuk bidang yang benar-benar diteliti. Nah, yang kedua itu ada dipahami atau understanding. Dikatakan dipahami apabila grounded theory menggambarkan kenyataan atau realitas. Nah, ini juga berarti bersifat komprehensif atau meliputi seluruh aspek dan dapat dipahami oleh baik oleh individu-individu yang diteliti maupun oleh peneliti pada waktu melaksanakan studi di lapangan. Dan ketiga itu ada berlaku umum atau generality. Data yang menjadi dasar-dasar grounded theory itu sifat komprehensif dan interpretasi bersifat konseptual dan luas. Maka grounded theory itu menjadi cukup abstrak dan mencakup variasi yang memadai sehingga mampu diaplikasikan untuk beragam konteks yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dengan demikian teori ini berlaku umum. Dan yang keempat itu ada memberi pengawasan berkenan dengan kegiatan yang mengarahkan pada fenomena. Hal ini dapat disebabkan karena hipotesis-hipotesis yang mengajukan hubungan antara konsep yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pembimbing peneliti secara sistematik, diambil dari data aktual yang berhubungan hanya pada fenomena. Dan lanjut, di sini ada ciri-ciri grounded theory. Dari penjelasan Strauss dan Corbin dan beberapa pendapat tentang grounded theory juga dapat dinyatakan kesimpulan tentang ciri-ciri grounded theory adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada grounded theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Yang kedua itu ada penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif. Yang ketiga ini harus dipenuhi 4 kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya dan juga diperlakukan
dimilikinya kepekaan teoritis. Nah, di sini kepekaan teori adalah kualitas pribadi si peneliti yang memiliki pengetahuan yang mendalam sesuai bidang yang diteliti, mempunyai pengalaman peneliti dalam bidang yang relevan. Dan yang keempat itu ada kemampuan peneliti untuk memberi makna terhadap data yang sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoritik. Di sini pengalaman dan peneliti dari bidang yang relevan banyak. Literatur yang dibaca ini, hal tersebut menyebabkan si peneliti memiliki informasi yang kaya dan peka atau sensitif terhadap kejadian dan peristiwa dalam fenomena yang diteliti. Dilanjut oleh Agung. Oke. Dan yang terakhir ini ada kelemahan dari grounded theory. Yang pertama itu ada analisa yang diperbandingkan, kadang tidak tepat sasaran. Yang kedua, hasil penelitian bersifat subjektif, atau kemungkinan besar bisa bersifat subjektif. Dan yang ketiga, di dalam penelitian terlalu banyak asumsi, karena grounded theory tidak menggunakan teori utama atau teori yang sudah ada. Jadi masih menggunakan banyak asumsi untuk membangun teori dari data faktual lapangan atau data empiris.